بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. رحمكم الله. Kita di zaman teknologi modern seperti sekarang ini sering-sering terpesona oleh kilauan-kilauan dunia yang sedang berhias dengan segala pakaian yang indah, berhias dengan segala keindahan lahiriah. Kita kalau tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus bersama dunia ini ke lembah neraka. Jadi hendaknya kita ketahui secara agama dan secara akal bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Memang merupakan bahan iming-imingan. Jadi seperti gadis jelita yang menyebabkan tiap mata yang memandangnya terpukau, tercengang. Tapi sayang, gadis jelita itu dikerumuni dan dikelilingi oleh pagar-pagar daripada hawa nafsu, daripada emosi, daripada tamak, daripada hasud, daripada dendam khusumat, dan serba-serbi yang sumbernya itu adalah syaitan, lawannya manusia ini juga. Jadi gadis jelita ini diperlihatkan oleh Allah bukan untuk kita capai seluruhnya, sebab itu tidak mungkin, tetapi untuk kita mengambil sekedarnya menurut cara permainan dan cara spell regelnya Allah. Ambillah secukupnya dari dunia ini, tapi dia bukan punyamu. Dan kamu jangan coba-coba melamar dia, sebab dia tidak akan kawin denganmu. Kira-kira begitulah. Saudara-saudara, kalau kita mau ambil gambar yang lebih jelas, supaya kita ingat, oh jika kita kurang hati-hati, maka cilakalah kita. Jika kita memandang gadis ini, memandang saja sudah berbahaya. Kalau salah lihat, apalagi meminta tangannya. Wa sadaqallahul azim wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim. Muhammad, pribadi yang paling penting dan paling suci, Muhammad. Wahai pribadi-pribadi yang merupakan pengikutnya dari umatnya zaman berzaman, abad berabad, jangan kamu tatapkan matamu kepada dunia sekedar engkau nanti melihat apa-apa yang kami telah berikan nikmat kepada mereka-mereka ini, zahratal hayatad dunya, untuk sekedar kembangan hidup. Dan kamu jangan betul kalau kamu cuma mendapat secukupnya. Jadi kalau kita melihat saja dilarang, melihat dengan kerlingan yang dalam itu dilarang, apalagi kita meminta tangannya. Saudara-saudara, saya ingin berusaha menggambarkan satu gambaran. Kalau boleh itu dianggap semacam satu riwayat, sandiwara lah katakan, supaya Anda betul-betul mantap dalam pandangan saudara kepada dunia ini. Saudara-saudara, saya katakan tadi contoh misalnya gadis, rupawan, jelita, dan kaya raya, mempunyai segala yang dimaukan dan diinginkan oleh manusia. Saudara-saudara, gadis itu tidak beragama, tidak ada agama, dan
bahkan benci kepada orang-orang yang berpikiran seperti agama. Di sampingnya ada jejaka, ada pemuda, rupanya jelek, dan dia miskin, tidak punya apa-apa. Mungkin 100 perak saja dia tidak ada di kantong. Saudara-saudara, dalam contoh ini, pemuda yang jelek dan miskin ini bercita-cita akan melamar gadis itu. Saudara-saudara, dalam contoh ini, kalau pemuda tidak hati-hati, tidak tahu diri, dia pasti akan hilang di belakang fata morhananya gadis ini. Di bawah jejak gadis ini, tidak ketemu gadisnya, jejaknya, dia kejar jejaknya. Akhirnya pemuda ini, la dunia dia capek, wala akhirat dia dapat. Apa sebab? Pertama, dikala pemuda itu menyatakan ingin berkenalan dengan sang gadis, itu gadis tidak akan menoleh kepada pemuda itu. Setelah berkali-kali mendekatinya, maka gadis itu pergi meninggalkan dia. Ini penggodanya orang yang mencari goda. Sedarilah ini. Ada kalanya seperti kita ini cari, sudah apa, malah semakin jauh kelihatannya dunia ini. Jadi gadis tadi malah pergi ke Semarang. Pemuda ini ngelepek mencari si gadis ini, pergi ke Semarang, mau mendekati sama si gadis ini, minta segala apa yang dimaukan. Apa kamu ini mau apa? Kok saya ini tidak kamu tegur, tidak kamu sapa, tidak kamu apa? Lama-lama dia tanya, kamu ini siapa? Kamu tidak akan mungkin berkenalan denganku. Aku ini lain pendirianku denganmu, wahai pemuda. Engkau seorang pemalu, seperti pemuda desa saja. Jika engkau maukan aku, lemparkan malu. Itu pemuda yang tidak hati-hati ini, baiklah, aku akan lemparkan jauh-jauh malu. 1-0. Mulai itu pemuda jalan tanpa malu. Mulai DP kepada sesamanya, minta belas kasihan sesamanya, minta itu. Lalu akhirnya dia jalan tanpa perasaan malu sama sekali. Dia berbohong, mau menjual satu kacamata begini, dia berbohong. Akhirnya ketemuan. Malu sebentar, tapi dia sudah janji, saya akan lempar malu. Karena si gadis punya janji tadi, malu. Wal haya'u minal iman. Betul? Haya itu dari iman. Kata dunia, malumu buangan kalau kamu mau aku. Saudara-saudara, jika pemuda tadi kurang tabah, maka spontan akan berkata, baiklah, aku sanggup melemparkan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, karena harapan agar bisa mulai dekat dengan sang gadis jelita tadi, tetapi sayang, gadis itu tidak akan lantas mau mendekati pemuda ini. Gadis itu akan minta permintaan-permintaan yang lain, yang lebih berat lagi. Dia akan berkata kepada jejaka itu, saya kira lebih baik kau jauh saja daripada aku. Percuma. Kau tidak akan bisa ketemu aku, tidak akan bisa dapat aku. Semakin rangsang, itu merupakan rangsangan kepada pemuda ini. Jadi setelah gadis jelita tadi mengatakan demikian, itu malah gadis pemuda ini kepingin lebih lagi mengorbankan sesuatu untuk gadis itu. Dia menangis, apalagi syaratmu tadi kan sudah kupenuhi. Kamu bilang saya suruh buang malu, sekarang aku sudah buang malu, apalagi? Masih banyak. Percuma sudah. Lebih baik kamu jauh saja daripada aku. Dia jawab, itu benar kamu sudah buang malumu, tapi itu tidak cukup. Kamu ini masih berpikir rasional. Akalmu sini, kasihkan saya akal. Jangan pakai akal. Itu orang tidak pakai mengatakan, oh bagaimana kalau saya hidup tanpa akal? Dia bilang, baiklah akalku kuberikan kepadamu. Wahai dunia, diberikan akalnya. Dia hidup tanpa rasio yang dipimpin oleh wahyu. Dia memulai memainkan emosinya terus. Dia tidak lagi memikirkan nasib sesamanya, kaum muslimin. Dia tidak memikir nasib bangsanya.
Dia tidak memikir nasib generasinya. Dia tidak memikirkan keluarganya. Dia tidak memikirkan apa. Sudah pokok akal, mesinnya akal dimatikan. Wassalam. Karena permintaan sang gadis. Rupanya setelah ini pemuda sudah siap-siap untuk menerima sang gadis. Gadisnya kelihatan lebih jauh lagi. Dikejar lagi, ke sana dikejar, ke sini dikejar. Lari ke sana, Jawa, dari Jawa ke Jeddah. Dari Jeddah kembali lagi ke Jawa karena gadis itu tidak mau dia di sana. Walhasil saudara-saudara jadi pingpong ini gadis, pemuda ini. Ketemu lagi kepegang lu. Tadi kan saya sudah kasihkan, saya punya akal, saya punya malu, apalagi? Dia bilang kau ini jauh sudah tak, percuma sudah. Jangan dekat kepada aku sudah, kau cari orang lain. Sedang ini pemuda kemaruk-kemaruknya dunia ya. Dia bilang baiklah sekarang ini saya masih lihat kamu ini terlalu belas. Saya masih lihat kamu ini terlalu belas kasihan. Rahmat. Kamu bagaimana bisa dapat dunia kalau perasaanmu rahmat? Kamu saya bayangkan sebagai malaikat saja kamu. Jangan hidup di dunia kalau kamu begitu. Jangan cari aku. Carilah malaikat. Dinyek, dicemoohkan akhirnya pemuda ini baik. Apalagi ya syaratnya rahmatmu buangan. Baiklah, tanpa ayal lagi mengatakan rahmatku kubuang. Timbullah manusia tanpa malu, tanpa akal, dan tanpa belas kasih. Walayatullah. Mulai orang bergerak untuk mengejar dunia tanpa tola-tole. Ini keluarga, ini jiran, ini anak, ini ayah. Dia sudah, ini kawan sejawat. Begitulah terus, dia sikut-sikutan, dia desak-desakan, akhirnya sampai dunia mengatakan, kau kalau mau kedudukan yang lebih tinggi, kamu tidak begini caranya. Akhirnya dia main lebih kejam lagi, sebab dia sudah tidak pakai rahmat. Ayahnya tergeser, ibunya teraniaya, keluarganya. Alhasil ya saudara-saudara, ini gadis berkata kepadanya, kalau alhasil begini saja, tes yang paling penting, kalau kamu belum bisa membunuh saudaramu sekandung, maka engkau percuma, tidak mungkin kau dapat kepada. Cuma saudaraku sekandung saja. Baiklah, berusaha sampai membunuh saudaranya sendiri. Membunuh bangsanya sendiri. Untuk menguntungkan bangsa lain. Sebab dia mau kejar ini. Akhirnya itu rupanya seperti disulap. Seperti disihir ini orang. Sesudah membunuh saudara sekandungnya, dia mau minta tangannya, kata dia, sana. Kalau kamu sudah bisa membunuh saudaramu, apalagi aku. Kamu harus ada lagi satu. Apa? Walhasil dia minta, dan ini memberi tanpa satu syarat. Wa akhiru da'wahum, ini gadis cilaka ini minta agamamu gini. Terus terang saja, kalau kamu mau aku, agamamu kasihkan aku. Tanggalkan agama, keluarlah dari agama. Buat pemuda ini lagi tidak ayal-ayal, keluar dari agama. Ya walaupun tidak nyatakan, saya dengan ini menyatakan keluar daripada agama saya. Sebagai orang proklamasi kemerdekaan kita itu tidak demikian tentunya. Tetapi tindak lakunya sudah luar rel sama sekali. Riba, halal, haram, korupsi, rampok, bunuh, sudah apa lagi? Agama di mana agama? Di tengah-tengah ini ajal merenggut dia. Ini jejaka mati. Mati perasaannya, mati hatinya, dan dicabut rohnya oleh malaikat. Dalam keadaan mati segala-galanya ini, diambil rohnya. Jadi dalam keadaan dibius oleh dunia tidak dapat, yang dia dapat neraka jahanam. Wabi'sal masir. Dapat neraka jahanam. Wabi'sal masir. Ini satu contoh supaya kita agak sedikit mengerti persoalannya ini. Dan sebetulnya ini adalah dunia. Saudara, saya malah tidak melebih-lebihkan. Saya malah kurang membawa sifat ini kalau melihat sikap dunia kepada orang yang mencarinya. Mana ada orang bisa kaya kalau dia tidak menipu? Zaman-zaman seperti sekarang. Setidak-tidaknya menipu pajak.
Setidak-tidaknya dia kejam. Setidak-tidaknya utangnya orang ditarik-tarik berbulan-bulan. Setidak-tidaknya peresan kepada kaum buruh. Dia dapat lebih, buruhnya teraniaya. Begitulah akhirnya kekejaman-kekejaman ini mendapatkan dia sedikit dari dunia. Buat si ulama yang merupakan warasatul anbiya atau azkiya, orang yang cerdas, dia berhenti pada satu batas. Saya mesti merenungkan apa sebenarnya gadis ini. Ini gadis tidak akan ketemu dengan saya. Ini cuma bayangan, ini fata morgana. Ini seperti kalau kita liwat di satu strat yang panas, kita lihat di sana seakan-akan air. Sebetulnya itu bukan air, itu terik panas. Kasarabin biqiyah yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Dia bilang fata morgana di Sahara yang luas. Bagi si dahaga mengiranya itu air. Namun apabila didatangi, dia tidak menjumpai apa-apa. Dia menjumpai Allah di situ untuk menyingkir dosanya. Inilah masalah manusia dengan dunia. Dan inilah rahasia daripada firman Allah, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira dan menyangka, hai Muhammad, bahwa mereka itu mendengar atau berfikir? Sudah tidak akan mendengar ayat, sudah tidak akan menggunakan pikiran untuk melihat orang yang sudah masuk ke situ dan terjerumus, terlantar. Dan sekarang orang yang sudah mati tidak dapat apa-apa. Hartanya dibagi-bagi dan dia tidak ketemu apa-apa. Akhirnya dunia menipu dia. Dan inilah ahli tasawuf mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia puncak segala dosa dan kesalahan. Jadi mereka kira-kira tidak salah. Tepat sekali. Ini di zaman-zaman Imam Ghazali 800 tahun dahulu, saudara-saudara. Wa amma zaman kita sekarang ini, maka kita sebetulnya hidup di saat dan di masa-masa ujian terakhir. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak berpikir betul-betul, maka kita sebetulnya bergerak tidak pakai kesadaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Dia bilang sudah dekat masa perhitungan bagi manusia, padahal mereka masih sedang lengah dan alpa, tidak ingat apa-apa. Tiada satu ayat datang kepada mereka dibacakan, melainkan mereka mendengar sambil main-main. Ini ayat mengatakan hati mereka itu lupa, hati mereka itu terpesona. Lahiyatan qulubuhum. Saudara-saudara, ini mukaddimah. Saya kira memperdekatkan kita kepada acara pokok yang berjudul Manusia dan Teknologi. Jadi kita sekarang ini di tengah-tengah hidup keduniawian yang memesonakan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita begini menurut Nabi Muhammad SAW. Ambillah dari dunia ini apa yang mencukupkan engkau. Jadi engkau jangan ambil lebih daripada yang kamu butuhkan dan kamu makan dan minum. Kalau kamu sudah dapat itu, maka kamu sudah berada di dalam nikmat. Kalau kamu ditambah oleh Allah lebih daripada kebutuhanmu, ketahuilah bahwa itu seperti kamu dijadikan sebagai bank transfer. Kemanakan? Kau kemanakan itu kelebihan? Kamu tumpuk, salah. Kamu hambur-hamburkan sebagai orang lupa daratan, lebih salah. Kamu sedekahkan, itu tepat. Jadi,
Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yaumih, faqad zuyat lahu dunya bihadairiha. Barang siapa di waktu paginya badannya sehat segar, aman di dalam rumah tangganya, tidak ada mengganggu, dan mempunyai makan buat satu hari, tok, maka orang ini sebenarnya sudah diberi dunia seluruhnya, sudah ditumplek dunia ini di mukanya, yang lebih dari ini adalah arena tamak, dan tamak memerlukan emosi, mengejar ini, dan kejaran itu memerlukan otak. Jadi kita peras otak, tenaga, dapatnya nanti apa yang kita dapat itu malah kita anggap sedikit, minta lagi, kejar lagi, dapat sedikit, sampai Rasulullah SAW menggambarkan manusia seperti itu dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, labtagha lahuma dhalika, wa la yamla'u jawfa ibn Adam illa turab, wa yatubu Allahu 'ala man syaa." Andai kata anak Adam ini diberi oleh Allah 2 gunung emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Percaya apa tidak? Ini Nabi yang berbicara. Lantas kita coba pada kita sendiri, buat orang yang ngeloskan, yang tidak, yang jalan dengan 3 porsenelang tanpa rem, dia akan merasakan. Sudah dapat, dia minta lebih. Saudara-saudara, ada manusia yang mempunyai di dalam gironya 100 juta. Saudara tahu dia lebih tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana dia menambah. Ini dunia mengatakan jangan, percuma. Yaitu tadi ceritanya si jejaka miskin tadi mengejar gadis rupawan kaya raya, persis, dan bisa tidur. Padahal orang yang gajinya 20-30 ribu cukup makan dengan istrinya, bisa tidur nyenyak. Apa bedanya? Bedanya yang tadi tamak, sudah mulai kena kepercian tamak, dan ini melupakan dia kepada yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Akhirnya kesian itu orang, kesian betul. Kalaupun dia dapat 1000 juta, maka dia sebentar lagi sudah direnggut oleh maut. 1000 juta itu sudah dibagi-bagi orang lain. Kata Sayyidina Ali, istri-istrimu semua sudah pada kawin lagi. Kata Sayyidina Ali waktu dia berhenti mengajak temannya dia di kuburan, ke kuburan, dia bilang, wahai ahli kubur, kalau kamu tanya tentang hartamu, maka hartamu sudah dibagi. Kalau kamu tanya tentang istri-istrimu, janda-jandamu, maka mereka sudah pada kawin. Kalau kamu tanya pada bangunan-bangunan dan rumah-rumahmu, maka sudah ditempati orang lain. Suami dari istri-istrimu dan janda-jandamu itu berkata kepada temannya, wahai, coba mereka ini bisa menjawab. Waktu Sayyidina Ali tanya, lantas apa kabarmu kamu ini di akhirat ini apa? Andai kata kamu bisa menjawab, pasti mereka mengatakan, ala inna khairaz zadi taqwa. Coba mereka bisa jawab, mereka akan berkata kepadaku, ya Ali, sebaik-baik bekal yang Anda bawa ke tempat kami ini adalah taqwa Allah. Dan inilah yang kita cari sekarang. Itu takwa tidak bisa kita capai tanpa agama. Sedang mencari dunia, harus beragama yang sekuat-kuatnya, sewarak-waraknya. Biarpun kadarnya sedikit, tapi nilainya di akhirat besar. Masyarakat muslimin, inilah kehidupan manusia sekarang. Khususnya yang saya maksudkan ini kaum muslimin. Mari kita baca diktat yang ada di tangan saudara. Manusia selalu berputar tidak roda dengan roda pergolakan antara 2 ajakan yang saling berhadap-hadapan dan tarik-tarikan. Ajakan teknologi. Lihat ini teknologi barat ini sekarang menyebabkan dunia ini indah sekali. Lihat itu mobil-mobil yang mentereng. Lihat itu kapal-kapal terbang yang memindah kita dari satu tempat ke lain tempat. Lihat itu kereta-kereta api di bawah tanah. Lihat kota-kota metropolitan. Lihat hotel-hotel yang mewah dan indah. Ada hotel konon sampai
maaf, WC-nya ada babut. Dan kebetulan pembicara ini pernah menghuni satu hotel yang WC-nya ada babut, maaf. Ini pesonanya dunia. Dan lebih lagi daripada itu, serba otomatis. Mau mencuci pakaian, tidak perlu seperti dulu. Masukkan saja dalam satu kotak, tekan knop listrik dan jalan sampai kering, sampai meres sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Ini saudara-saudara, zinatul hayatid dunia. Ini keindahan wajah dunia. Buat manusia yang pintar, ada ilmu, yang mengerti, itu tidak sampai merubah pendirian agamawinya, tidak sampai melupakan kepribadiannya, tidak sampai menanggalkan kemanusiaannya sebagai manusia. Ini yang penting. Sekarang ini dunia dicari dengan tanpa itu semua, ya seperti cerita tadi ya, gaya sandiwara tadi. Maaf. Jadi itu ajakan teknologi ya. Kita selalu ditarik oleh itu. Negara-negara yang baru mau maju sering terangsang pikirannya untuk membuat industri beras dan lain-lainnya. Tertarik oleh itu, dan manusia-manusianya melihat kemajuan barat, kepingin jadi seperti barat. Kadang-kadang salah atur. Kelakuannya barat yang diambil, tekniknya lupa, tidak diambil. Niru jalannya barat, niru topinya barat, niru rambutnya barat, ilmunya tidak diambil. Akhirnya kita jadi manusia barat tanpa ilmu barat. Jadi bibirnya kita mengatakan kami Amerika, tetapi wajah kita masih tetap di sini dan akhlak kita bejat sama sekali. Ini keliru. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambillah dunia untuk keperluanmu dan untuk memakmurkan sesamamu. Jadi kalau kamu umpamanya berada di atas singgasana pemerintahan, harus kamu betul-betul memikirkan bagaimana ini dunia makmur dan manusia lebih ingat kepada Allah. Tidak ikut mempesona manusia lupa kepada Allah. Tidak ikut menyebarluaskan la'ibun walahun. Manusia nanti tukang joget, jalan di atas truk, lincah-lincah, semua orang yang dengar, yang lihat joget sekali. La'ibun walahun. Watafakor, dan bangga-banggaan, wazina, masing-masing gagah-gagahan dan sebagainya. Itu tidak dimaukan oleh agama. Di samping itu ada satu ajakan lagi yang saling tarik-tarian, ajakan kerohanian. Barat sekarang sudah sampai kepada satu batas di mana mereka agak mulai merasa puas dengan kemajuan teknologi. Semakin pergi ke teknologi yang lebih maju, semakin rohnya dan sumber-sumber rohnya kering. Akhirnya mereka masukkan timba di dalam sumur, sumurnya sudah kering. Yang ada batu-batu dan kering-kering saja. Ini barat sekarang. Karena mereka hidup dengan roh, dengan kemajuan teknik tanpa roh, maka mereka sekarang berada di dalam satu vakum, satu kekosongan yang betul-betul mengerikan dan berbahaya. Tiap matahari terbit, sekian ratus manusia yang membunuh dirinya. Karena cuma dia takut. Takut apa? Tidak diketahui takut apa. Di sana orang karena dia kepingin mencari jodoh yang paling berupa, maka paling rupawan. Dia kejar-kejaran sampai bunuh-bunuhan. Jadi maksudnya ini dunia sekarang dalam keadaan bahaya. Lantas satu lagi ajakan kerohanian. Kerohanian ini yaitu agama, moral, akhlakul karimah, sopan santun, karakter-karakter manusia yang asli, yang orisi, yang tidak dibuntu tetapi juga tidak dilos. Diatur jalannya dan permainan manusia dengan itu semua. Memang di abad kita ini terdapat unsur-unsur yang bertentangan dan berhadap-hadapan, yaitu agama dan teknologi. Orang yang punya teknik tidak mau kena agama, mereka mau sekularisme. Dan kalau kita mau pergi ke sana, nanti kita dikatakan mau sekularisme apa tidak? Kalau kamu mau agama, kami akan musuhi kamu. Kamu tidak akan kuberi apa-apa. Kamu tidak akan kami utangi. Kamu tidak akan kami tegur.
Kamu akan kami kritik. Seluruh mass media kami akan mengganyang kamu kalau kamu pakai agama. Kira-kira nada dan suara mereka itu begitu. Lah kalau kamu mau sekularisme, cul-culan dari agama, seperti tadi yang dimaukan oleh gadis tadi, mari kita sama-sama. Itu pun kita dianggapnya masih warga negara dunia kelas 3. Sebab kelas 1 Yahudi, kelas 2 kulit putih, kelas 3 kulit berwarna. Saumatan kita ini. Mau begitu? Kalau mau begitu, ayo. Gitu kata mereka. Walaupun tidak dinyatakan seperti proklamasi, tetapi kita mengerti nada mereka itu ke situ. Saudara-saudara, peradaban teknologi yang melemparkan agama, kemudian ia mencapai kemajuan di bidang kebendaan yang hampir menguasai ruang angkasa. Namun dengan begitu manusia mengalami sakit rohani. Jadi kemajuan teknologi sekarang ini sudah menguasai segala-galanya. Ruang angkasa dikuasai. Sampai tidak ada akalnya. Akal yang betul-betul dipimpin oleh wahyu. Wa amma akalnya syaitan, akal bulus, mereka semua punya. Memang semua kita bisa mengerjakan itu semua. Kalau kita disuruh nipu dan mencari alasan untuk menipu, insya Allah banyak alasan. Tetapi untuk mengembalikan harta milik orang ini berat. Inilah yang masuk kategori amal soleh itu. Jadi saudara-saudara mengalami penyakit roh akibat kencangnya arus bendawi dan tidak terpeliharanya roh. Maka timbullah gejala-gejala sebagai berikut. Ini gejala-gejala penyakit rohnya manusia di zaman sekarang. Centang perenangnya akhlak. Malah akhlak ini sekarang sudah tidak mempunyai ukuran dan tidak mempunyai kaidah. Direlatifkan akhlak. Seperti di ilmu pasti ada teori relativisme ala Einstein. Ini akhlak sekarang direlatifkan. Jadi akhlak ini buat saudara itu bohong tidak baik, tidak perlu. Tapi buat saya perlu. Jadi keperluan itu mesti dicapai dari ajaran cara membenarkan tujuan membenarkan segala cara. Jadi boleh kita memakai segala cara. Kalau perlu kita dapat kedudukan dengan membunuh orang, ya kita bunuh. Mendapatkan duit dengan tipu, ya tipulah. Pokok kamu dapat duit. Begitu aturannya mereka itu. Ini spektakel main di dunia begini ini berbahaya. Tidak akan membawa kestabilan. Dan yang akan main dengan cara ini adalah rohnya sakit. Otaknya tidak terpakai. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sampai Allah SWT memperumpamakan mereka. Sebab Allah itu yang menciptakan mereka juga. Allah memperumpamakan mereka sebagaimana ternak. Bahkan lebih sesat lagi daripada ternak. Centang perenangnya akhlak. Kedua, anarki pendapat tentang norma akhlak. Jadi sekarang ada fawdha. Dalam tafsiran akhlak ini ada fawdha. Tidak bisa dipegang mana yang benar. Jadi ada semacam kekacauan dalam penafsiran, kekacauan pendapat tentang penafsiran akhlak. Dan apa sebenarnya yang dikatakan akhlak itu? Orang misalnya bertutur benar atau berjanji tepat atau berani. Itu berani apa? Berani. Pahlawan. Pahlawan itu apa? Orang-orang Mesir sekarang menerima presidennya kembali sesudah menekan perjanjian yang menyerahkan negerinya dan kehormatan bangsanya kepada Israel, itu dianggapnya pahlawan. Apakah betul begitu pahlawan? Mereka bilang pahlawan. Kita bilang pengecut. Tafsiran ini tidak bisa disatukan, tidak bisa ditemukan. Sebagian besar negara Arab menganggap bahwa presiden itu keliru. Tapi dia mengatakan kamu semua yang keliru, aku yang benar. Sebab apa? Sebab tafsiran ini dihinggapi oleh anarki. Tidak ada yang kembali kepada tafsiran Allah. Yang ketiga,
tidak menentunya pengertian tentang kemerdekaan di bidang politik dengan kebebasan moral. Orang semuanya menuntut kemerdekaan di bidang politik misalnya, itu lumrah dituntut orang. Jadi manusia mau bebas dalam menyatakan pendapatnya yang wajar, yang pantas. Tetapi ini lantas diadukkan dengan kebebasan moral. Jadi kamu boleh melakukan segala-galanya, jangan ada orang turut campur. Ini lain lagi. Ini sebagian kaum hipis yang mempunyai tema ini mengatakan bahwa kami akan membebaskan diri dari ikatan-ikatan akhlak. Buat apa kita diikat dengan akhlak? Buat apa kalau kita mau mendapatkan perempuan kita mesti pergi ke kantor urusan agama untuk mencatat diri sebagai suami istri? Buat apa? Itu semuanya ikatan-ikatan tradisional yang sudah tidak mempunyai arti di zaman modern ini. Kita harus bebas. Ini yang sekarang ini dijalankan oleh sebagian besar di negara-negara Eropa Barat, Skandinavia, Netherlands, yang mengatakan ini namanya free sex. Maaf. Ini semuanya manusia hidup tanpa apa tadi? Tanpa pengertian tentang kebebasan moral dengan kemerdekaan berpikir. Ini dianggapnya dari kemerdekaan berpikir. Jadi orang yang menyatakan begini ini katanya, wah saya bebas berpikir dan gagah. Ini sebetulnya bukan begitu. Membebaskan diri dari akhlak sama dengan menghayawankan diri. Sebab yang mengikat kita sama kita dalam hidup yang normal, yang stabil adalah toto kromo antara sesama manusia. Kalau sudah manusia hidup tanpa toto kromo, maka manusia menurunkan derajatnya kepada derajat hewan yang di bawah dia sebetulnya. Jadi ayam, kambing, kucing tidak pakai toto kromo, macan tidak pakai toto kromo. Suatu waktu itu kucing bisa menggigit ayahnya, bisa berkelahi dengan dan memakan adiknya sendiri. Begitulah kira-kira. Yang keempat, teriakan-teriakan sekularisme dengan pemisahan antara benda dan roh. Sekarang santer sekali orang mengajak dunia Islam untuk memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari, dari kehidupan sehari-hari. Memisahkan agama dengan roh, benda dengan roh. Jadi tiap negara harus menyingkirkan agama dulu dari jalan yang akan dilintasi oleh pemerintahan itu. Termasuk juga negeri-negeri di Timur Tengah. Sadat misalnya mengatakan siapa mau ibadah agama, dia masuk masjid saja ibadah. Tapi kalau mau berpolitik tidak boleh pakai agama. Dan kalau politik tidak pakai agama ya kotor, ya wahsy, ya buas. Ya seperti politik-politiknya dipakai oleh Eropa dan Yahudi. Politik yang menyetir sekarang CIA dan FBI. Politik yang menyetir pemuda Komsomol di Soviet. Dan orang-orang yang tidak beragama sama sekali. Sedang ini tidak ada orang berakal maukan itu. Jadi ini sudah santer ajakan ini. Kelima, hilangnya kepribadian insani karena ia terkurung di antara alat-alat teknologi. Karena manusia ini dilingkupi oleh ruang lingkup kebendaan dan hasil dari teknologi yang berupa benda tok. Sebab teknologi itu tidak bisa menghasilkan kecuali benda. Jadi tidak mungkin teknologi barat akan menghasilkan roh yang bersih, tidak mungkin. Itu nanti ada bidang lain, itu agama. Jadi kalau teknologi itu sendiri menghasilkan benda, kipas angin, alat mandi listrik otomatis, jeding yang ada air panasnya, air dinginnya secara otomatis, itu semuanya itu bendawi. Itu hasil teknologi. Tapi teknologi tidak bisa menjadikan saudara seorang mukmin. Itu nanti mesti ada satu benda lain namanya agama. Itu yang menjadikan saudara percaya pada Allah. Menjadikan saudara berkelakuan baik. Saudara bisa menempatkan hasil teknologi ini di tempatnya. Tidak saudara pukulkan kepada manusia sesama saudara. Ini sekarang hasil teknologi antara lain bom atom, bom termonuklir, senjata-senjata salt ke-1, salt ke-2. Ini hasil dari teknologi. Dan karena mereka tidak mau beragama, artinya mereka mau pukul-pukulan dengan senjata itu.
Mau sebet-sebetan dengan itu. Kalau sebet-sebetan dengan satu arit misalnya, itu 1-2 orang yang mati. Wa amma kalau sebet-sebetan dengan senjata termonuklir, maka 1/4 atau separuh penduduk dunia hilang. Akibat dari teknologi yang tidak memaukan agama ini. Jadi agama harus kita aktifir, begitu maksudnya. Jadi maksud saya, dengan jelas, agama ini harus kita tonjolkan di dalam bidang ini, di dunia sekarang ini. Siapa yang akan menonjolkan? Ini, mesti kita jawab. Saya kira barangkali tidak seorang pun yang akan ragu bahwa yang menonjolkan agama Islam adalah kita sendiri. Kita tidak boleh tunggu orang lain. Ya kita ini harus menonjolkan agama. Kalau kita tidak menonjolkan agama, agama akan tetap tertutup, hasil teknologi akan terus melanda, dan umat manusia akan terpesona oleh gadis kaya raya ini tadi. Wa akhir da'wahum, kita semua celaka. Betul saudara-saudara? Ini yang perlu kita camkan. Yang keenam, keduniawiannya hidup modern umat manusia. Jadi kalau saudara sekarang mau dikatakan orang hidup modern, itu mesti duniawi. Mesti saudara dinisbahkan kepada alam dunia, tidak alam akhirat. Kalau saudara bilang, wah, mari kita hidup lebih modern, itu berarti sudah ngerti sendiri. Itu yang dimaksudkan dunia. Saudara mesti punya TV. Saudara mesti mempunyai TV yang bisa dicetek sama dia punya itu sendiri, sama kaset-kasetnya. Saudara mesti punya TV, dan TV biasa kurang modern. Mesti punya TV yang clear. Mesti cari duit untuk beli TV clear. Lantas dalam TV itu saudara akan melihat lagi perabot-perabot rumah tangga yang indah dari film-film dan bintang-bintang film di Amerika. Lantas akhirnya beli saudara perabot rumah yang lebih indah lagi, lux. Akhirnya saudara lihat perempuan-perempuan jelita yang merupakan aktris-aktris. Akhirnya istri saudara kepingin beli rok seperti dia, kepingin beli kutek seperti dia, dan kacamata seperti dia. Wa akhir da'wahum, saudara akan dilipat terus oleh hasil teknologi barat, dan saudara tidak menjadi barat dan tidak menjadi muslim. Celaka ini namanya. Sebab barat akan mengatakan agamamu gini. Kon saya kata Islam dulu, kon nabi kayak aku, ini niru aku. Dak kira, dak sudi aku nanggep kon. Nek kon dak. Pertama akal sudah diminta, malu diminta, rahmat diminta, al-karam diminta, murah tangan diminta. Wa akhirnya dia bilang agama begini, pokok ini. Jadi kalau kita sudah nyerahkan agama, ya sudah begini nih hidup. Saudara-saudara, sistem kenegaraan modern yang memberatkan sejarah dengan kem-kem, penyiksaan, entel-entel, dan pembersihan-pembersihan politik. Ini semua akibat daripada hidup modern teknologi. Hidup modern minus agama. Ya sudah jelas seperti tadi, sikut-sikutan. Sebab dunia bilang, rahmatmu sini, belas kasih. Akalmu sini, malumu sini. Sudah dia mapan sudah manusia-manusia ini. Sudah tidak pandang bulu, tidak pandang saudara, tidak pandang sebangsa, tidak pandang. Ada orang kasih sama si A 30 juta untuk masukkan candu 5 ton, ya masuklah sudah. Biar saya punya generasi muda bangsa saya dimakan oleh candu. Sudah, perdulikan, saya dapat 50 juta. Ini namanya hidup tanpa agama. Ini namanya hidup keduniawian. Lantas yang berkuasa terpaksa membuka kam-kam. Orang yang masuk di situ tidak ditanya 1-2 tahun, dibiarkan. Sebab ini berbahaya kepada kekuasaanku. Entel-entel disebarkan seperti di negeri-negeri totalitar. Tiap manusia satu, tiap 5 manusia 1 entel. Bayangi mereka ini. Hidupnya apa lantas? Sudah afdol seekor singa di kerangkengan daripada seorang manusia 5 dibayangi terus oleh entel. Kata-katanya didengar, suratnya dibuka. Kesenangan apa di dunia ini? Ma'asyiral muslimin. Ini akibat dari keinginan untuk mempertahankan kekuasaan secara kut-kut. Itu Hitler. Menyorong orang ke tiang gantungan itu seperti dia jual karcis bioskop. Ini manusia dibawa ke maut
Sebab dia tidak mau kedengser sedikit. Saudara-saudara, kesemuanya itu adalah gejala dan akibat dari dicampakkannya agama dari gelanggang hidup. Ini semua. Dan hampir semua umat manusia merasakan ini. Kaum muslimin di Yugoslavia merasa gelisah. Kaum muslimin di Thailand, kaum muslimin di Filipina, kaum muslimin di Afghanistan, semuanya merasakan seperti ini, dan mereka tahu bahwa ini akibat dari hidup teknologi yang modern yang mau dicapai oleh sementara kalangan dan ingin mau pergi bersama jejaknya Barat dan Yahudi, meninggalkan agama dan kulit aslinya, sehingga dia tidak punya kepribadian. Mana ada orang yang punya kepribadian kalau dia sudah melepaskan agamanya? Kalau orang hidup tanpa kulit, apa bisa hidup? Manusia yang kulitnya maaf-maaf disiseki, apa dia masih bisa hidup? Pokok saja yang saudara buka kulitnya, itu pokok tidak lama, mati. Apalagi manusia. Dan kulit kita adalah agama kita. Penting, kita hidup tidak pakai kulit. Jadi manusia sisekan. Walhiyadillah. Akhirnya kita pindah ke alinea kedua. Qul kullun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbuka a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah ya Muhammad, bahwa tiap manusia melakukan suatu tindakan menurut suasana yang mengelilinginya. Sedang Allah, sedang Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar, lebih sesuai perbuatannya. Saudara-saudara, ini surat dari surat Al-Isra, yang maksudnya bahwa manusia ini di mana saja dia akan hidup dengan dia punya kemauan, bakat, dan suasana-suasana yang mengelilingi dia, dan dengan hidayah pada Allah. Nanti ada yang dapat taufik, ini namanya orang mahdi, orang hidayat, dan orang ini akan selamat. Orang tidak dapat taufik, ini orang akan bangkrut dan tidak selamat. Itu nanti Tuhan yang lebih mengetahui di hari kiamat siapa sebenarnya yang selamat, yang mendapat petunjuk, dan siapa yang tidak mendapat petunjuk. Walaupun di dunia masing-masing mengaku dia sudah mendapat petunjuk. Orang yang sesat itu mengatakan dirinya itu tidak sesat. Ya, ini keistimewaan orang hidup di dunia. Ini keanehan orang hidup di dunia. Orang yang sudah terang sesat, dia bilang tidak, saya benar. Seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia membuka gedung bioskop. Kalau kita katakan jangan buka gedung bioskop, ini bala, saudara, menyebabkan manusia masuk dalam maksiat, dia bilang bagaimana kalau kita tidak buka, orang lain buka. Dia katakan ini benar. Semua orang berkata itu nanti, tapi akhirnya nanti di hari kiamat. Saudara-saudara, di hari kiamat nanti kita tahu siapa di antara kita yang betul-betul hidayat dan siapa yang tidak betul hidayat. Cuma kira-kira merasa-rasakan hidayat, tapi sebetulnya bukan hidayat. Akhirnya berkata salah seorang tokoh tasawuf bernama Ruwaim, al-mahabbatu al-muwafaqatu fi kullil ahwal. Ditanya atau dia berbicara mengungkap tentang kecintaan. Apa kecintaan itu ya Ruwaim? Kecintaan adalah persesuaian mutlak dengan dalam segala hal dengan yang Anda cintai. Itu mahabbah. Al-mahabbatu al-muwafaqatu fi kulli ahwal. Kalau Anda cinta kepada istri, mesti ada persesuaian dan kesesuaian dengan istri dalam segala hal. Dalam keadaan miskin, saudara bisa menyesuaikan diri. Dia mengikuti saudara dan saudara mengikuti dia. Tapi kalau tidak, ini bukan mahabbah. Ini kita kiaskan dengan kita dengan Allah. Bagaimana kita dengan Allah? Apa kita cocok dengan firman Allah? Apa kita setujui firman Allah? Apa kita tolak? Saya kira rata-rata kita semua ini menolak firman Allah, walaupun tidak dengan mulut, tapi dengan perbuatan kita lakukan. Semua. Kalau Allah mengatakan gadis-gadis harus berada di rumah tangga,
Manusia perempuan harus berada di posnya. Kita marah mendengar ini. Kita bilang tidak, harus keluar. Walaupun dengan cuma perbuatan saja. Semua ini kita melanggar. Lantas akibat dari pelanggaran pertama ada bala. Langgar lagi kedua ada bala. Kita tidak bisa kemana-mana karena melanggar bala ini. Jadi saudara-saudara, yang menegur di zaman sekarang ini harus ulek. Dan kalau tidak, betul-betul saudara akan dilipat oleh kemarahan orang dan saudara akan kuncup begitu saja. Quran akan tertutup nanti, tidak dibaca orang. Jadi mesti kita kuat. Mesti kita kuat tawakalnya dalam menyebarkan agama Allah ini. Saudara-saudara, dengan demikian maka saya kira isi daripada diktat yang ke-46 ini telah saya tafsirkan dengan sebuah mukaddimah yang seperti mana saudara dengar tadi. Mudah-mudahan ini semua membawa faedah dan maslahat bagi kita. Mohon penjelasan tentang situasi sekarang ini yang sering dilakukan oleh umat Islam, khususnya yang kita mengingatkan sikap ini dengan jalan perempuan-perempuan berdandan dan soleh, baik itu anak sekolah anak-anak sampai yang sudah di universitas. Apakah seperti ini dibenarkan oleh agama kita yang itu Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudara-saudara, jawaban tentang ini sudah saya pernah berikan di Masjid Jargo malam Ahad yang lalu kalau tidak salah. Sebenarnya kita tidak boleh merasa sempit hati kalau ada seorang perempuan ditokohkan menjadi pelopor kebangkitan wanita dan sebagainya. Karena surat-surat beliau ke Nederland yang dikumpulkan oleh Mr. Abendamen dan sampai tahun 1904. Tetapi yang penting kita umat Islam juga mempertokohkan, kita punya tokoh-tokoh. Saya sebutkan di situ banyak tokoh-tokoh perempuan di Sumatera Barat, tokoh-tokoh perempuan di Kalimantan, tokoh-tokoh perempuan di Jawa, tokoh perempuan saya di Surabaya. Ada satu perempuan, Allah yarhamha wa yaghfir laha, Nyai Haji Saleka. Ini perempuan hampir seluruh perempuan di Surabaya yang mempunyai agama yang kuat adalah murid beliau. Ratusan ribu meninggal dunia waktu kira-kira 15 tahun dahulu. Ini perempuan perlu kita besarkan namanya dan kita ungkap riwayat hidupnya begitu rupa sehingga kita tahu menghargai pahlawan-pahlawan perempuan muslimat sendiri. Kalau memperingatkan pahlawan perempuan seperti itu, kita akan kembali mengingat apa ajarannya. Antara murid-murid perempuan itu adalah ibu saya sendiri, Allah yarhamha. Dan ibu saya itu satu manusia yang alhamdulillah ngamalkan segala dari Nyai Haji Saleka, Allah yarhamha. Orang besar, tidak disebut karena bukan modern. Dia tidak mau ini perempuan Indonesia keluar buka kudungnya rapat. Cucu-cucunya, anak-anaknya semua kalau jalan pakai kaosan. Itu namanya membangkitkan wanita ke arah kesempurnaan. Ini yang perlu kita kenangkan jasanya. Di samping orang lain mengenangkan jasa-jasa orang-orang yang dianggapnya orang besar di bidang mereka, itu tidak apa-apa. Cuma kita ini jangan niru-niru. Kalau mau mengenangkan hari jasa Nyonya Kartini, lalu kita keluarkan anak-anak kecil, gadis-gadis cilik kita ini, kita rawat, kita rias, kita paesi, kita suruh dia ke make up. Ini saya kira sudah melampaui batas. Ini perlu dikritik. Dari segi pendidikan ini tidak moraliter. Kalau anak umur 5 tahun disuruh pergi ke tukang rias untuk pakai wig, untuk pakai lipstick, untuk pakai kutek dan lain-lainnya, ini sebetulnya bukan pendidikan saja. Ini penjerumusan. Lalu itu berjalan terus
Tahun demi tahun. Jadi ini seakan-akan melatih. Jadi ini latihan. Ini anak kalau besar harus jadi lebih genit daripada yang diduga. Ini haram. Peringatan seperti ini tidak membawa akibat yang baik menurut kacamata agama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mau pakai kacamata Nederland, lain lagi. Itu masih dianggapnya baik. Kalau oleh kacamata Nabi Muhammad SAW tidak baik. Lantas bagaimana? Ya terserah. Kalau kita minta dibukakan pintu surga terbuka, kita boleh jalan ke arah itu. Sebab sekarang ini sudah kita kewalahan mengatur bagaimana gadis keluar, bagaimana gadis berada di rumah, bagaimana gadis belajar, bagaimana gadis sekolah, itu sudah kewalahan. Lebih banyak laratnya daripada yang bisa dikekang dan diatur. Jangan ditambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Kurang lebih saya kira beginilah kata-kata saya di Masjid Jarhum yang baru lalu ini. Dan ini saya kira cukup jawaban kita nanti. Ya, ada lagi. Yang kedua, yang terakhir, tentang penyanyi yang sangat top namanya masa kini, yaitu Omai Rama, yang sering berdakwah melalui orkes dan kasetnya, yang akhir-akhir ini lagunya dengan dicampuri ayat-ayat Al-Quran yang antara lain bunyinya Qul huwallahu ahad dan kalimat la ilaha illallah. Berdakwah semacam ini benarkah oleh agama Islam? Mohon penjelasan. Saudara-saudara, saya kira berdakwah itu ada sopan santunnya. Berdakwah ada aturannya. Dan itu dakwah sendiri itu kata-kata yang baik, menyampaikan atau mengajak orang masuk ke jalan yang baik. Caranya juga harus baik, kata-katanya juga harus baik. Jadi kalau orang berdakwah mengajak orang kepada sesuatu yang tidak baik, ini orang tidak berdakwah. Nyanyian di batas-batas tertentu dilakukan oleh anak-anak tertentu, itu pantas. Tapi kalau orang dewasa, perempuan-perempuan yang sudah balighah menyanyi di muka umum, hatta walaupun dia baca Quran, itu haram. Apalagi dia nyanyi, apalagi bersama joget-joget. Dia baca surat Yasin, kalau sambil joget tidak ada faedahnya. Tidak bisa itu joget dicampur adukkan dengan kebenaran dakwah. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kekeliruan. Nanti kamu ini tidak akan mendapat hasil yang kamu maukan. Dan saya kira niatnya muballigh dan dai juga harus dinilai. Kalau seorang seperti Omai Rama membaca la ilaha illallah dengan dia punya pita, apakah nawaitunya dakwah? Sehingga saudara tanya bahwa bagaimana orang berdakwah tentang itu, apa nawaitunya supaya pitanya laku dan dapat duit? Ini juga masih perlu diteropong lebih dalam. Jadi masalah ini saya kira tidak perlu ditanyakan. Kita sudah kembali saja pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau tabligh sudah. Dan kalau yang perempuan kita kembali kepada ajaran Sayyidatina Aisyah, bagaimana beliau tabligh dan seterusnya. Sayyidatina Aisyah juga menguruk, dia mengajar, dan yang diajar kadang-kadang perempuan, tapi dengan cukup sopan santun. Di belakang tabir, belakang pintu, beliau berbicara, sahabat semua mendengar. Cocok. Tapi kalau la ilaha illallah disampingi oleh dibarengi oleh suara gitar, dibarengi oleh suara piano dan viol dan lain-lainnya, dan oleh band atau dengan lagu pop, ya saya kira jiwa dari la ilaha illallah ini akan mengutuk kita semua yang mendengar. Tidak cocok. Tapi itu kontradiksi. Tidak bisa di setel sama. Saudara, saya kira demikianlah. Dan buat selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti begini ini saya kira ya cukup untuk dimengerti sendirilah.